Coba bayangkan, Anda bangun pagi ini berniat mengisi bensin untuk berangkat kerja dan tiba-tiba angka di mesin dispenser SPBU berubah drastis. Mulai hari Rabu 10 Juni 2026, Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax secara ekstrim. Dari semula Rp12.300 melesat langsung ke Rp16.250 per liter. Naik hampir Rp4.000 dalam semalam. Sementara bagi Anda pengguna mobil mewah atau mesin modern yang pakai Pertamax Green 95, harganya sekarang menyentuh angka fantastis Rp17.000 per liter. Selamat datang kembali di Desop Channel. Hari ini kita harus membahas berita yang paling bikin dada sesak se-Indonesia. Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green per hari ini betul-betul jadi tamparan keras bagi dompet masyarakat kelas menengah. Pemerintah lewat Pertamina memang selalu bilang, Pertamax kan BBM non-subsidi, yang beli orang mampu. Jadi wajar kalau naik mengikuti harga minyak dunia. Tapi benarkah dampaknya cuma dirasakan oleh orang kaya? Di video kali ini, kita akan bongkar kenyataan pahit di lapangan, alasan tersembunyi di balik kenaikan ini, dan yang paling krusial, mengapa kebijakan ini justru akan bikin jalur Pertalite di daerah Anda semakin mengular menderita. Simak sampai habis. Mari kita bedah dulu datanya biar tidak salah paham. Kenaikan ini dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun. Menurut pihak Pertamina, penyesuaian ini merupakan hasil evaluasi yang mempertimbangkan lonjakan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Namun, ada satu hal yang menarik. Pertamina menegaskan bahwa jenis bahan bakar lain seperti Pertamax Turbo masih bertahan di Rp20.750, Dexlite di Rp23.000, dan Pertamina Dex di Rp24.800 per liter. Berita baiknya, atau mungkin satu-satunya pelipur lara saat ini, adalah harga Pertalite masih dipatok di angka Rp10.000 per liter, dan biosolar tetap di angka Rp6.800 per liter. Secara teori, pemerintah ingin kelas menengah atas yang menggunakan mobil atau motor berspesifikasi kompresi tinggi tetap sadar diri membeli BBM non-subsidi. Formula penyesuaian berkala ini sah secara regulasi, tapi teori di atas kertas seringkali hancur ketika berhadapan dengan psikologi konsumen di dunia nyata. Angka Rp16.250 itu psikologis banget. Mengisi tangki penuh mobil LMPV berkapasitas 45 liter yang tadinya cuma butuh sekitar Rp550.000, sekarang membengkak jadi hampir Rp730.000 sekali isi. Untuk motor matic yang biasa isi penuh 5 liter, sekarang harus keluar uang lebih dari Rp80.000. Dan disinilah badai komentar masyarakat dimulai. Suara netizen di media sosial langsung meledak begitu berita ini rilis. Sisi yang paling banyak disorot dan dikeluhkan masyarakat bukanlah soal gengsi, melainkan sebuah kepasrahan. Selamat tinggal Pertamax, selamat datang antrean panjang Pertalite. Kelas menengah yang selama ini berusaha tahu diri merawat kendaraan mereka dengan RON 92, kini mengaku menyerah. Selisih harga yang mencapai Rp6.250 per liter antara Pertamax dan Pertalite terlalu timpang untuk diabaikan. Coba kita pikirkan logikanya. Kalau selisih harganya cuma Rp1.000 atau Rp2.000, orang mungkin masih berpikir, tanggung, mending Pertamax biar mesin awet. Tapi kalau selisihnya sudah di atas Rp6.000 per liter, kalikan dengan mobilitas harian para pekerja komuter, ojek online, atau kurir logistik. Dalam sebulan, mereka bisa menghemat ratusan ribu hingga jutaan rupiah jika turun kasta ke Pertalite. Efek dominannya apa?
Beban subsidi negara untuk Pertalite dipastikan akan melonjak tajam karena terjadi migrasi massal konsumen. Dan bagi Anda yang dari dulu memang pengguna Pertalite, bersiaplah meluangkan waktu lebih lama di SPBU karena antrean akan semakin mengular dan stok Pertalite di sore hari kemungkinan besar akan lebih cepat habis. Jangan salah, narasinya tidak berhenti di antrean SPBU saja. Banyak masyarakat menyoroti aspek ekonomi yang lebih luas. Meskipun Pertalite dan biosolar tidak naik, Pertamax banyak digunakan oleh operasional kendaraan niaga ringan, mobil operasional kantor, sales, hingga kurir ekspedisi. Kenaikan biaya operasional transportasi kelas menengah ini cepat atau lambat akan memicu kenaikan harga jasa dan barang-barang pokok. Ongkos kirim belanjaan online bisa naik, harga tarif transportasi publik non-subsidi bisa ikut menyesuaikan, bahkan sampai ke harga makanan di warung-warung. Di tengah daya beli masyarakat yang sedang lesu, kenaikan biaya energi ini layaknya beban ganda yang harus dipikul masyarakat. Banyak komentar warga yang bernada sinis, misalnya, gaji nggak naik-naik, tapi semua kebutuhan pokok dipaksa naik lewat jalur bensin. Keresahan ini sangat wajar. Kita tahu bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dipengaruhi oleh fluktuasi minyak mentah dunia. Saat minyak dunia naik, Pertamina harus menyesuaikan agar tidak boncos. Namun di sisi lain, masyarakat merasa skema jaring pengaman ekonominya belum siap menerima lonjakan setinggi ini dalam waktu singkat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa untuk menyiasati situasi sulit ini? Kalau Anda merasa harus tetap menggunakan Pertamax karena tuntutan rekomendasi pabrikan mesin kendaraan Anda, mau tidak mau, efisiensi adalah kuncinya. Lakukan teknik eco driving, akselerasi dengan halus, jaga kecepatan konstan, dan hindari pengereman mendadak yang membuang energi BBM sia-sia. Pastikan juga tekanan angin ban selalu ideal, karena ban yang kempes bisa membuat konsumsi bensin lebih boros hingga 5-10%. Jika memungkinkan, untuk perjalanan kerja yang searah, pertimbangkan opsi menggunakan transportasi umum guna memangkas pengeluaran bulanan BBM Anda. Kenaikan Pertamax menjadi Rp16.250 per liter. Ini adalah realitas baru yang harus kita hadapi per hari ini. Ini bukan lagi soal BBM non-subsidi semata, melainkan ujian baru bagi ketahanan isi dompet kita selama di tahun 2026 ini. Bagaimana dengan diri Anda? Apakah Anda termasuk tim yang bertahan pakai Pertamax demi kesehatan mesin, atau terpaksa ikut mengantre panjang demi menyelamatkan sisa gaji bulanan di jalur Pertalite? Silahkan tulis pendapat dan keluh kesah kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke grup keluarga atau teman kantor Anda agar mereka tidak kaget saat ke SPBU nanti. Dan pastikan Anda sudah subscribe channel ini untuk update berita ekonomi penting lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa di video berikutnya.